Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran adalah konsep penting dalam ekonomi yang membantu kita memahami bagaimana respon konsumen dan produsen terhadap perubahan harga barang atau jasa di pasar. Dalam konteks permintaan, elastisitas mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Sementara dalam konteks penawaran, elastisitas mengukur respon produsen terhadap perubahan harga dalam jumlah barang yang ditawarkan. Memahami elastisitas ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan baik oleh konsumen, produsen maupun pemerintah. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan konsep elastisitas permintaan untuk menentukan strategi harga yang efektif. Sementara pemerintah dapat memanfaatkan dalam merancang kebijakan perpajakan yang tidak terlalu membebani masyarakat. Dalam materi ini kita akan membahas konsep elastisitas harga permintaan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Elastisitas penawaran. 2. Elastisitas silang. 3. Elastisitas pendapatan. Nomor 4. Latihan dalam menangani kasus. Untuk poin nomor 4 ini lebih ke dalam praktek poin 1 sampai nomor 3. Pemahaman tentang elastisitas ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika pasar dan membantu menjelaskan mengapa perubahan harga suatu barang atau jasa bisa sangat berdampak pada jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta berubah akibat perubahan harga barang atau jasa tersebut. Ini adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan. Adapun rumus elastisitas harga permintaan adalah ED sama dengan Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1 dibagi P2 dikurangi P1 dibagi P1. Atau bisa disederhanakan menjadi ED Q dibagi Q dibagi P dibagi P. Jika hasil dari elastisitas ini lebih besar dari 1, maka permintaan dikatakan elastis, yang berarti konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Sebaliknya, jika hasilnya kurang dari 1, permintaan dikatakan inelastis, menunjukkan bahwa konsumen kurang sensitif terhadap perubahan harga. Kategori elastisitas harga permintaan. Permintaan elastis. ED lebih dari 1. Perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta. Permintaan inelastis, ED kurang dari 1. Perubahan harga ini menyebabkan perubahan kecil dan jumlah yang diminta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Lydia. Permintaan elastis uniter. E dikurangi D sama dengan 1. Dibagi presentasi perubahan harga sama dengan presentasi perubahan jumlah yang diminta. Permintaan inelastis sempurna. E dikurangi D sama dengan 0. Jumlah yang diminta tidak berubah meskipun harga berubah. Permintaan elastis sempurna. E dikurangi D sama dengan alfa. Perubahan harga sekecil apapun menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam jumlah yang diminta.
faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Jika terdapat banyak yang barang pengganti, permintaan cenderung lebih elastis. Yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Barang yang menyerap sebagian besar pendapatan biasanya memiliki permintaan lebih elastis. Yang ketiga, jangka waktu. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen memiliki waktu lebih untuk menyesuaikan pilihan mereka. Yang keempat, kebutuhan dan kemewahan. Barang kebutuhan pokok biasanya memiliki permintaan inelastis, sedangkan barang mewah lebih elastis. Elastisitas harga permintaan ini sangat penting dalam memahami perilaku konsumen di pasar serta dalam pengambilan keputusan harga oleh produsen dan kebijakan perpajakan oleh pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan merupakan tolak ukur terkait seberapa sensitif kuantitas yang diminta terhadap harganya. Contoh sederhananya, ketika harga naik, maka kuantitas yang diminta turun untuk hampir semua barang. Dan ketika harga turun, maka kuantitas permintaan akan meningkat pula. Dalam kasus ini ada 6 faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang pengganti atau disebut juga dengan substitusi. Semakin banyak dan semakin baik barang substitusi, elastisitas permintaannya juga bakal kian besar. Barang-barang yang punya substitusi cenderung memiliki elastisitas harga lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki substitusi. Yang kedua, jumlah penggunaan barang dan jasa. Jumlah pengguna barang mempresentasikan tingkat kebutuhan dari barang tersebut di kalangan konsumen. Semakin besar jumlah pengguna suatu barang atau jasa, semakin besar elastisitas permintaannya. Dan yang ketiga, pengeluaran atas barang dan jasa. Semakin besar presentasi pengeluaran terhadap barang atau jasa, elastisitas permintaannya cenderung semakin tinggi juga. Sebagai contohnya, elastisitas barang mewah cenderung bersifat elastisitas, karena itu bukan termasuk kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Yang keempat, intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan juga termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Artinya, apabila kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa sangat besar, pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan cenderung minim. Yang kelima, masa penyesuaian. Semakin lama waktu dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang atau jasa diminta, permintaannya akan kian elastis. Hal ini disebabkan karena konsumen memerlukan waktu untuk mempelajari pergerakan harga-harga baru. Dan yang keenam, pendapatan konsumen. Faktor penghasilan disebut juga sebagai efek pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk punya pengaruh kuat terhadap elastisitas permintaan barang atau jasa. Semakin tinggi pendapatan konsumen, jumlah barang dan jasa akan dibeli akan semakin meningkat juga. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Syafrin. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran adalah bentuk ukuran atau indikator yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menunjukkan daya tanggap atau disebut juga sebagai elastisitas dan juga kualitas yang ditawarkan suatu barang atau jasa terhadap perubahan harganya. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran. 1. Jumlah persediaan. Apabila perusahaan menyimpan persediaan barang dalam jumlah besar, kurva penawaran akan lebih elastis. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut bisa segera memasuk barangnya ke pasar jika ada permintaan dari konsumen atau masyarakat. Jika stok habis, perusahaan akan kesulitan memasok barang sehingga kurva penawaran akan menjadi inelastis. 2.
panjang dan kompleksitas waktu produksi. Cukup banyak benda yang tergantung pada kompleksitas proses produksi. Contohnya adalah produksi tekstil yang relatif sederhana sehingga tenaga kerja sebagai besar tidak terampil dan fasilitas produksi tidak lebih dari bangunan serta tidak diperlukan struktur khusus membuat industri tekstil terbilang cukup elastis. 3. Faktor mobilitas. Jika faktor-faktor produksi mudah tersedia dan jika seorang produsen yang memproduksi suatu barang dapat mengalihkan sumber dayanya dan memanfaatkannya untuk menciptakan suatu produk yang diminta, maka dapat dikatakan bahwa penawaran relatif elastis. Kebalikannya berlaku untuk ini, untuk membuatnya relatif tidak elastis. 4. Waktu untuk merespon permintaan. Semakin banyak waktu yang dimiliki produsen untuk menanggapi perubahan harga, semakin elastis penawarannya. Sebaliknya, jika waktu yang tersedia bagi produsen untuk merespon perubahan harga sedikit, maka produk tersebut menjadi inelastis. 5. Keberadaan inventaris. Seorang produsen yang memiliki kapasitas yang tidak terpakai dapat dengan cepat menanggapi perubahan harga di pasarnya dengan asumsi bahwa faktor-faktor variabel sudah tersedia. Tentunya hal ini berbeda dengan produsen yang tidak mempunyai kapabilitas tersebut. 6. Cadangan atau kelebihan kapasitas dalam produksi. Adanya kapasitas cadangan dalam suatu perusahaan akan menunjukkan respon yang lebih proporsional dalam kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Hal ini menunjukkan bahwa produsen akan dapat memanfaatkan pasar faktor cadangan yang dimilikinya dan karena merespon perubahan permintaan yang menyesuaikan dengan penawaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sabil. Elastisitas silang. Elastisitas silang kondak gede gini. Hilang kan. Gambari separuh. Tulisannya oh enggak sih. Elastisitas silang. Elastisitas silang atau elastisitas permintaan silang adalah ukuran sejauh mana perubahan harga dari satu barang dapat mempengaruhi permintaan barang lainnya. Elastisitas silang biasanya dinyatakan sebagai cross price elasticity of demand yang mengukur hubungan antara dua barang apakah bersifat substitusi atau komplementer. Rumus elastisitas silang. Elastisitas silang sama dengan frak persen delta Qx per persen delta PY, di mana persen delta Qx adalah presentasi perubahan jumlah permintaan barang dan delta PY adalah presentasi perubahan harga barang Y. Interpretasi: jika hasil elastisitas silang bernilai positif, barang tersebut bersifat substitusi. Misalnya kopi dan teh. Artinya jika barang Y naik, permintaan barang X juga akan naik karena konsumen beralih ke alternatif yang lebih murah. Jika hasilnya negatif, barang tersebut bersifat komplementer, misalnya kopi dan gula. Artinya jika harga barang Y naik, permintaan barang X akan turun karena konsumsi keduanya saling melengkapi. Jika elastisitas silang mendekati nol, kedua barang dianggap tidak memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan dalam pendapatan konsumen mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang. Dengan kata lain, elastisitas ini mengukur seberapa sensitif permintaan suatu barang terhadap perubahan pendapatan konsumen. Rumus elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan sama dengan frak persen delta Q per persen delta I, di mana delta Q adalah presentasi perubahan jumlah permintaan barang dan delta I adalah presentasi perubahan pendapatan konsumen.
Interpretasi: jika elastisitas pendapatan positif dan lebih besar dari 1 atau E lebih besar dari 1, barang tersebut adalah barang mewah, di mana permintaan meningkat lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Jika elastisitas pendapatan positif tetapi kurang dari 1, barang tersebut adalah barang normal, di mana permintaan meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan tapi tidak terlalu besar. Kedua jenis elastisitas ini penting untuk memahami perilaku konsumen dan membuat keputusan strategis dalam bisnis serta kebijakan ekonomi. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.